Seperti inilah aksi sejumlah kelompok geng motor yang beraksi di kawasan Patung Egeran Jalan Sudirman, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka bahkan menganiaya sejumlah pemuda yang ditemui tanpa alasan yang jelas. Gerombolan geng motor juga beraksi di kawasan Kaum Cipaisan dan Taman Situbulut, Purwakarta. Aksi mereka pun dibubarkan polisi yang sedang melakukan patroli. Akibat penyerangan ini, 8 orang remaja dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Yang masuk 2 orang, cuman luka-luka ringan, udah pulang tadi jam 5. Semuanya Pak, semuanya? Totalnya? Ya, totalnya dari yang kemarin 8. Ya, itu korban geng motor semua Pak, informasinya? Motor, ya, geng motor semua. Itu udah pada dibawa keluarga Pak? Udah. 8 pemuda yang terluka telah dibawa pulang pada Minggu pagi untuk dirawat pihak keluarga di rumah masing-masing. Sementara itu, polisi sudah menangkap sejumlah pelaku berikut barang bukti dan sudah diamankan di Mapolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Di dalam video berdurasi 2 menit ini, seorang pedagang nasi kuning marah saat warungnya ikut terkena imbas perkelahian sekelompok pemuda yang menggelar sahur on the road di Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan yang membangunkan warga untuk sahur dengan berkendara ugal-ugalan di jalan kerap dilakukan anak-anak muda setiap malam minggu. Aksi ini meresahkan warga. Nah, di situ saya rekam, ini ada apa, kok sepertinya ada tindakan yang di luar dari biasanya seperti itu. Kemudian tidak lama ternyata saya dengar itu ada selisih paham mungkin ya antara pemuda yang membangunkan sahur on the road atau membangunkan sahur itu. Nah, kemudian tidak lama langsunglah terjadi baku hantam. Ada beberapa pemuda yang memukulin mobil yang menghalang jalan. Nah, pemuda sini itu ya? Saya tidak tahu warga mana. Oh iya. Polisi pun menghalau kerumunan pemuda agar kericuhan dapat dibubarkan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program baru tayang di iNews setiap hari Senin hingga Jumat yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi keluhan dan juga laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Rizka Amelia. Ya pemirsa, selain itu juga ini selama 1 jam ke depan kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di sosial media. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami di Instagram, yaitu @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Sementara itu Anda juga bisa melalui email kami di laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, kita ke informasi pertama pemirsa, karena memang hari ini rencananya mahasiswa dari seluruh Indonesia ini akan berkumpul di istana. Nah, untuk mengantisipasi masa mahasiswa yang menerobos istana saat menggelar aksi unjuk rasa menolak wacana penundaan pemilu pagi ini, ratusan personil TNI Angkatan Darat sejak Senin dini hari tadi telah diterjunkan di sekitaran Jalan Medan Merdeka, Gambir, dan juga Jakarta Pusat. Ya, pengamanan ekstra ini dilakukan dengan memblokir jalan. Kita akan lihat seperti apa informasinya berikut ini. Ya, truk tentara yang membawa material water barrier berukuran besar ini langsung dipasang untuk memblokade area di sekitar wilayah Istana Negara. Penutupan ruas jalan dilakukan pihak TNI untuk mengantisipasi pergerakan massa mahasiswa mendekati gedung Istana Negara. Ratusan lembar material water barrier berukuran sekitar 2 meter dipasang sepanjang ruas jalan Medan Merdeka hingga Harmoni. Rencana aksi mahasiswa turun ke jalan dalam jumlah besar ini sebagai bentuk protes dan tuntutan 6 poin kepada pemerintah, diantaranya isu wacana penundaan pemilu 2024, menolak masa jabatan Jokowi 3 periode, meminta agar Undang-Undang Ibu Kota Negara dikaji ulang, serta mendesak diturunkannya harga bahan pangan.
Ya, dan untuk mengetahui informasi pengamanan terkini jelang unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM ini seluruh Indonesia, kami saat ini sudah terhubung dengan reporter Nadia Raisa dari kawasan Monas dan Armalina dari kawasan DPR. Ya, kita ke Nadia terlebih dahulu. Nadia, seperti apa persiapan pengamanan jelang demo di sana dan pukul berapa diperkirakan mahasiswa akan tiba? Ya, Wilson dan juga Rizka, memang di kawasan Monas ini sudah dilakukan pengamanan dan persiapan telah dilakukan sejak pagi tadi sebelum masa dari Aliansi BEM seluruh Indonesia memasuki kawasan Monas terlebih dahulu untuk berkumpul. Di sini sudah dilakukan pengamanan terlebih dahulu, yaitu dilakukan apel pengarahan yang dihadiri oleh Maijen, yang dihadiri oleh Maijen Untung Budi Harto, Pangdam Jaya, lalu juga ada Kombes Pol Hengki Haryadi, yaitu Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan juga tentunya Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran, di mana dalam pengarahan yang dilakukan tadi diminta pada seluruh anggota untuk melakukan pendekatan yang humanis pada saat melakukan pengamanan di demonstrasi nanti, dan juga seluruh anggota dari kepolisian dan juga TNI tidak diperbolehkan untuk membawa senjata api, senjata tajam maupun peluru tajam. Dan selain itu nantinya pengamanan akan dilakukan di 2 titik, yaitu pertama di kawasan Monas, tepatnya di kawasan Patung Kuda, akan ada 5.626 personil yang diturunkan, yaitu gabungan dari Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, dan juga Kodim Polri. Sementara itu untuk di kawasan Senayan, tepatnya di depan gedung DPR MPR, juga akan ada 1.200 personil yang diturunkan. Dan meskipun pendekatan akan dilakukan secara humanis nantinya, tetap saja pihak aparat melakukan persiapan yang cukup matang. Di sini tetap dilakukan barikade pengamanan, baik itu terdapat beberapa mobil damkar, lalu juga ada kendaraan pengurai massa, juga nantinya akan ada water barrier yang dipasang untuk melakukan penutupan jalan, karena diperkirakan jika nantinya masa aksi akan cukup ramai, maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas agar tidak mengganggu keamanan lalu lintas yang ada di sekitar istana maupun nanti di sekitar Senayan. Ya, Wilson dan juga Rizka. Ya, lalu ini bagaimana dengan kondisi di kawasan DPR? Kita akan terhubung dengan Armalina, reporter kami. Ya, Armalina. Ya, Rizka, Wilson dan juga pemirsa, untuk kondisi di depan gedung DPR sendiri ini masih cukup kondusif, belum adanya penutupan jalan di sepanjang depan gedung DPR, sehingga dari tadi kami masih melihat ini sejumlah kendaraan yang melintas di depan gedung DPR. Namun penutupan jalan ini juga nanti akan dilakukan tergantung situasi saat nanti para BEM seluruh Indonesia ini sudah mulai berkumpul di depan gedung DPR RI. Jika melihat dijadwalkan ini, para BEM seluruh Indonesia ini akan mulai berkumpul pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dari titik Patung Kuda, yang nantinya mereka akan berjalan bersama-sama menuju ke depan gedung DPR. Dan nantinya ini akan ada BEM seluruh Indonesia yang akan mengusung tagar rakyat bangkit melawan, di mana mereka ada 4 tuntutan yang nantinya akan disampaikan, yaitu yang pertama mereka mendesak ini pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan juga harga bahan pokok yang saat ini sangat melambung tinggi. Lalu juga yang kedua, mendesak atau menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan sebelumnya dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022 pada hari ini. Lalu ketiga, ada tuntutan dari BEM seluruh Indonesia, yaitu terkait mendesak tolak wacana terkait Presiden 3 periode, lalu dan terakhir ini menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang sampai saat ini belum terjawab. Dan memang tadinya dijadwalkan untuk mahasiswa ini akan melakukan aksi demonstrasinya tadinya di depan gedung istana, namun pada kemarin sore akhirnya dari BEM seluruh Indonesia ini memutuskan untuk memindahkan tempat aksi demonstrasi mereka di depan gedung DPR, yaitu dengan
alasan dengan harapan bahwa nantinya ini para wakil rakyat juga akan menepati janji mereka untuk mentaati konstitusional, yaitu tidak adanya perpanjangan periode untuk Presiden RI. Dan diharapkan memang untuk nanti siang aksi demonstrasi yang dilakukan BEM seluruh Indonesia ini akan berjalan tertib dan juga aman, di mana sampai saat ini kami juga sudah melihat ada setidaknya 1.000 petugas gabungan begitu yang akan melakukan penjagaan di sekitar gedung DPR, di mana tadi beberapa ini petugas sudah keluar dari gedung DPR dan berjalan menuju ke masing-masing titik penjagaan. Rizka dan juga Wilson. Baik, Armalina, rencananya nanti mahasiswa memang akan tiba di sana pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi sudah diketahuikah di mana saja mahasiswa ini akan mulai berkumpul dan juga titik-titik kumpulnya untuk mahasiswa dari Jabodetabek ini ada di mana saja sehingga mungkin masyarakat bisa lebih waspada untuk mengantisipasi arus lalu lintas? Ya, sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan bahwa sejumlah titik mahasiswa yang akan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR ini mereka akan menyebar di sejumlah titik di Jakarta, yaitu seperti di depan kawasan Monas, lalu juga di depan Patung Kuda, yang artinya nanti ini mungkin akan ada titik-titik kemacetan di DKI Jakarta, dan juga masyarakat juga diimbau untuk menghindari jalan-jalan tersebut. Terlebih untuk memang sampai saat ini di depan gedung DPR sendiri masih cukup kondusif, yang artinya tidak ada penutupan jalan. Namun nantinya jika ini para mahasiswa sudah tiba di depan gedung DPR, nantinya dari petugas yang berjaga juga akan melakukan penutupan jalan, yang artinya jalan di depan gedung DPR yaitu menuju Jalan Gatot Subroto ini akan dilakukan penutupan dan dialihkan ke sejumlah titik jalan lainnya. Wilson. Ya, baik Armalina dan Nadia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan selalu. Ya Mirsa, sebelumnya Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar mimbar bebas di kawasan Patung Kuda Jakarta. Ya, mereka ini menolak penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Akhir pekan tak membuat mahasiswa libur turun ke jalan. Mereka tetap menggelar mimbar bebas di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Isu yang mereka bahas terkait penolakan penundaan pemilu 21 April mendatang. Mahasiswa menuntut Presiden Jokowi tegas menolak masa jabatan Presiden 3 periode dan menolak penundaan pemilu. Dari aksi kita yang kemarin, tanggal 1 April 2022, yang mana pada waktu itu kita sudah menyatakan kita menunggu pernyataan secara resmi oleh Bapak Presiden Jokowi terkait dengan beliau menolak secara tegas adanya perpanjangan jabatan dan juga penundaan pemilu. Namun nyatanya sampai tanggal 10 April 2022 ini kami semua belum mendapatkan jawabannya. Bahkan kemarin sudah ada beberapa pernyataan, namun itu menimbulkan kesan ambigu. Mimbar bebas ini diikuti sejumlah aliansi mahasiswa, diantaranya BEM UI, Trisakti, Serikat Mahasiswa Paramadina, BEM UPN VJ, dan BEM Universitas Trilogi. Sementara itu kericuhan mewarnai unjuk rasa mahasiswa di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Selain di Cirebon, aksi demonstrasi juga ini terjadi di Yogyakarta. Mahasiswa menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah memblokade jalur utama Pantura Pleret, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang. Petugas berupaya menghalau massa yang membuka jalan bagi kendaraan. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan personil polisi tak bisa dihindari. Dalam aksi mereka, mahasiswa mendesak agar segera menstabilkan harga kebutuhan pokok. Selain itu, massa juga mendesak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Menyatakan sikap bahwasanya mendesak dan menuntut Presiden untuk mengeluarkan sikap secara tegas dan jelas menolak penundaan pemilu dan wacana 3 periode Presiden yang dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi. 2. Mendesak dan menuntut Presiden untuk mengkaji ulang UU IKN karena dinilai dapat menimbulkan berbagai dampak yang menyengsarakan rakyat. 3. Menolak kenaikan bahan bakar dan pajak karena dinilai dapat merusak stabilitas ekonomi negara.
Tuntutan yang sama juga disuarakan massa dari Gabungan Forum Badan Eksekutif Mahasiswa se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk memberikan pernyataan tegas bahwa tidak akan ada wacana penundaan pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan 3 periode. Tuntaskan konflik agraria dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan aspek kelestarian lingkungan. Forum BEM DIY juga menyatakan mendukung aksi mahasiswa yang rencananya akan digelar di Jakarta pada tanggal 11 April. Dari Cirebon dan Yogyakarta, Toy Skandar, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemerintah menghormati unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat pada 11 April. Namun pemerintah minta unjuk rasa tidak dilakukan dengan anarkis. Berikut pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Kita menilai adanya unjuk rasa seperti itu adalah bagian dari demokrasi. Meski begitu, Indonesia juga adalah negara demokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah menghimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat. Tanggal 12 April tahun 2022 besok, pemerintah akan melantik atau Presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan oleh DPR. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah memang fokus menyiapkan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Ya Wilson dan pemirsa, ini setelah ini ada segmen yang tidak kalah penting, yaitu segmen Mbak Ano. Ini akan hadir di segmen selanjutnya. Tetap di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.